Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. English Channel. Learn English with me for better English. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris dasar kita yang kedua ya. Basic English number 2 yaitu word. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis kata, ada noun, ada pronoun, ada verb, adjective, adverb, dan preposition. Kali ini ada dua jenis kata lagi ya. Yang selanjutnya ada conjunction dan interjection. Nah, kita langsung saja mulai pada jenis kata yang berikutnya. Ini yang berarti nomor 6 ya. Yang ketujuh, yaitu conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu adalah kata hubung atau penghubung. Nah, bisa dilihat di situ di tabel ada beberapa contoh dari kata hubung ya. Ada di situ bisa dilihat ada and, and itu artinya dan, or atau, although meskipun, otherwise sebaliknya, moreover, moreover ini artinya ditambah lagi kalau nggak salah, ditambah lagi, therefore, therefore ini oleh karena itu, both, and. Nah ini udah pasangan ya. Biasanya kalau sudah ada both, dia pasangannya adalah and. However, meskipun, dan yang lainnya ada cukup banyak juga ya. Contoh-contoh dari conjunction. Dan conjunction ini juga ada beberapa jenisnya. Ada subconjunction ya, ada coordinative conjunction, subordinative, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh dari penggunaan conjunction ini dari yang and dulu misalkan, ini sangat mudah tentunya kan. Misalkan contohnya saya mempunyai seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan misalkan. I have a little brother and a little sister. Saya makan sebuah apel dan dua buah pisang. I eat one apple atau an apple and two bananas dan lain sebagainya ya. Atau saya berikan contoh satu lagi. Saya dan teman saya sedang bermain bola. My friend and I are playing football, bermain sepak bola. Nah, kenapa saya tadi memberikan contoh atau mengatakan saya dan teman saya? Kenapa dibalik? Karena umumnya kalau misalkan ada kata saya dan misalkan subjeknya itu ada salah satunya ada saya, lebih dari satu, salah satunya ada saya. Misalkan saya dan teman saya, atau Roni dan saya, atau saya dan mereka. Umumnya I itu di posisi setelah subjek yang lain ya. Roni and I, Budi and I, my friend and I. Kalau misalkan dibaca agak cepat, and I biasanya diucapkannya menyatu. And I. My friend and I are playing football. Gitu. Or misalkan kalau atau kamu pilih yang mana? Aku atau dia? Which one do you choose? Me or him or her? Contoh yang lain.
Saya misalkan apa yang atau saya tidak suka kopi atau susu. I don't like coffee or milk dan lain sebagainya. Although meskipun I really like her, although she's not beautiful. She's not beautiful enough. Saya sangat menyukai dia meskipun dia tidak cukup cantik misalkan. Otherwise sebaliknya. Dan sebenarnya kalau kita buat contoh ya nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Kalau misalkan nggak tahu artinya, lihat di kamus atau bisa mengetik atau mencari terjemahannya di Google Translate. Dan kawan-kawan juga bisa mencoba untuk menuliskan beberapa contoh yang lain dari conjunction ini. Oke, kita lanjut selanjutnya ada interjection. Interjection ini adalah kata seru. Kata seru. Bukan seperti tanda seru ya. Kalau tanda seru itu kan dia seperti ini bentuknya. Tapi ini beda. Ini adalah kata seru. Nah, contohnya di situ bisa kita lihat. Ah, this pizza is very delicious. Ah, nah ini adalah ekspresi atau semacam ungkapan ya yang dilakukan oleh seseorang menunjukkan suatu perasaan ya atau ekspresi lah. Ah, this pizza is very delicious. Wow, it is a good place. Wow, it is a good place. Oh, I don't know about that. Oh, I don't know about that. Nah, saya harap kawan-kawan bisa mengikuti uh, contoh-contoh dari conjunction ini dan juga interjection ini. Saya rangkum sedikit tentang dasar bahasa Inggris yang kedua ini. Yang pertama itu kalau kawan-kawan sudah melihat video sebelumnya, kita sudah belajar noun. Noun itu adalah kata benda. Contohnya bisa dilihat di situ. Kemudian ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti benda. Lalu ada verb, ada adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, itu kata depan, conjunction kata hubung, dan interjection yang terakhir, kata seru. Nah, dengan memahami jenis-jenis kata ini, maka ini nanti akan sangat membantu kawan-kawan semuanya untuk merangkai kata-kata atau dalam sebuah kalimat ataupun karangan, cerita itu akan lebih mudah. Karena kalau misalkan kita ingin membuat karangan atau bahkan dalam komunikasi, jenis-jenis kata ini sangat perlu kita pahami agar ya kita tidak salah menggunakan. Contoh misalkan ini, contoh yang lain. Misalkan kita ingin mengucapkan saya sangat bahagia hari ini. I'm really happy today. Kita lihat di sini ada kata ini subjeknya, ini adalah pronoun. Lalu ini to be, kita belum membahas mengenai to be ya. To be itu adalah kata kerja bantu, auxiliary verb. Kemudian ada really. Really ini adalah salah satu dari jenis kata tadi. Yang yaitu termasuk ke dalam kata keterangan. Keterangan tingkat. Lalu ada happy. Happy ini adalah kata sifat. Ini menjelaskan subjek ini. Really menerangkan kalau dia termasuk ke dalam
Adverb of degree, kata keterangan tingkat, dia menerangkan seberapa tingkatan dari kata sifat ini. Kalau misalkan ada contoh seperti ini ya, I'm happy dengan I'm really happy, tingkatan kebahagiaannya itu akan lebih tinggi yang ada really-nya. Nah, ini makanya dia termasuk ke dalam adverb of degree. Nah, kalau misalkan kita ingin apa namanya mengucapkan atau misalkan contohnya lain kebahagiaan. Bahagia dengan kebahagiaan itu adalah mungkin kata dasarnya sama-sama bahagia, tapi dia termasuk jenis kata yang berbeda. Maka kalau kita misalkan ingin berbicara tentang kebahagiaan, kita tidak bisa menggunakan kata happy. Happy itu adalah kata sifat dan kebahagiaan itu adalah kata benda. Kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya, kebijakan, itu adalah kata benda. Tidak bisa kita menggunakan atau mengartikan kebahagiaan itu dengan happy. Tetapi harus memakai kata happiness. Kebahagiaan adalah tujuan dari kehidupan. Happiness, dia bukan happy. Happy is human's life goal, itu salah. Tapi yang benar happiness, karena dia sebagai kata benda. Happiness is human life's goal. Nah, itu salah satu dari pentingnya mengapa kita memahami jenis-jenis kata ini. Nah, saya kira pada materi video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.